Hello beloved people. Hari ini saya masih melanjutkan tentang life lessons from the pit. Saya percaya bahwa kita melihat hidup ini jauh lebih jelas, jauh lebih baik dari dalam lubang-lubang persoalan kita. Poin yang ketiga tentang lessons from the pit adalah kita belajar tentang diri kita. We learn more about ourselves. Di dalam persoalan, di tengah-tengah permasalahan hidup yang kita alami, kita jadi bisa mengenali hati kita sendiri. Kita jadi bisa melihat siapa kita yang sebenarnya. Dan saya percaya bahwa persoalan, permasalahan yang kita hadapi itu untuk menguji karakter kita yang sesungguhnya. Daud melewati pencobaan hidup di mana orang tuanya tidak menyayangi dia. Tapi di situ Daud menemukan kekuatannya. Saya percaya ketika kita melewati lubang-lubang persoalan hidup ini, kalau kita bisa belajar mengenali kekuatan kita dan menjadi lebih kuat di situ, kita kedepannya akan jadi orang yang lebih baik. Dan sebaliknya, justru di lubang persoalan ini, kita juga akan menemukan kelemahan-kelemahan kita. Dan kalau kita mau menang atas kelemahan kita itu, ke depan kita akan jadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, saya mau angkat kembali kisah Yusuf, di mana sebenarnya Tuhan mengizinkan Yusuf melewati lubang penjara supaya Yusuf belajar rendah hati. Tahukah Anda bahwa di dalam Kejadian 37 diceritakan bahwa Israel itu lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain. Dikatakan begini, Kejadian 37 ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Tentu saja saudara-saudara kita tidak akan senang sama kita kalau kita lebih disayang, ya. Dan di dalam Kejadian 37 ayat 23 dikatakan begini, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Saya membayangkan sejak Israel memberikan jubah maha indah itu kepada Yusuf di ayat yang ketiga dan keempat, Yusuf terus memakai jubah itu. Kenapa? Karena jubah itu dikatakan terbuat dari berbagai warna, maha indah. Dan saya percaya Yusuf yang tahu bahwa dia adalah anak kesayangan bapaknya, dia pasti sangat bangga dan mengenakan jubah itu kemana-mana. Apakah Yusuf tidak tahu bahwa saudara-saudaranya iri hati kepada dia? Pasti anak yang paling disayang tahu kalau adik dan kakaknya pasti iri hati kepadanya sebagai anak yang paling disayang. Karena saya punya anak 3. Anak-anak saya itu sering kali bertanya gini, Mami, siapa yang Mami paling sayang di antara kami bertiga? Dan mereka bertiga saling bilang, saya anak kesayangan Mama gitu. Dan mereka juga di lain waktu suka saling mengejek dan berkata, Mama paling sayang sama Chloe, Mama paling sayang sama Zoe, Mama paling sayang sama Axel. Dan saya bisa lihat mereka tidak suka ketika tahu bahwa saya lebih sayang kepada yang lain. Ya, pada kenyataannya saya sayang ketiganya sama saja. Dan sebagai anak yang paling disayang pasti tahu bahwa kakak-kakaknya tidak suka sama dia karena dia paling disayang. Tetapi Yusuf ini kelihatannya agak sombong. Dia anak manja, the spoiled boy who likes to show off. Anak manja yang suka pamer. Dia pakai terus jubah maha indahnya. Dan kita lihat di ayat ke-23 tadi, begitu Yusuf datang, saudaranya langsung menanggalkan jubah Yusuf. Jadi yang membuat mereka jengkel adalah jubah itu, karena ayahnya tidak adil terhadap mereka. Ayahnya tidak membuatkan jubah untuk mereka juga. Kita tidak bersalah kalau orang iri hati kepada kita karena kelebihan kita. Tapi kalau kita yang tinggi hati dan kita malah dengan sengaja membuat orang iri hati kepada kita, nah itu kesalahan kita.
kita tidak bersalah kalau orang iri hati kepada kita karena kelebihan kita. Tapi kita tidak boleh tinggi hati dan dengan sengaja membuat orang iri hati kepada kita. Saya melihat bahwa kenapa Yusuf harus melewati ujian hidup yang begitu sulit. Masuk ke sumur, jadi pembantu di rumah Potifar, lalu masuk ke penjara. Tuhan mengizinkan fase itu dilewatinya supaya Yusuf belajar rendah hati. Dan kita tahu bahwa di penjara itu Yusuf harus melayani juru minuman dan juru roti. Bagaimana orang belajar rendah hati? Dia harus mau belajar melayani. Di dalam lobang persoalan hidup kita harus belajar rendah hati. Semakin cepat kita belajar rendah hati, semakin cepat proses itu lewat dari hidup kita. Dan kita bisa lihat setelah Yusuf jadi pembesar orang kepercayaan Firaun, orang nomor 1 di Mesir, Yusuf tidak sombong, Yusuf rendah hati, dan bahkan ketika dia punya kesempatan untuk membalas kejahatan kakak-kakaknya, Yusuf mengampuni mereka dan bahkan menunjukkan kemurahan kepada mereka. Dan luar biasanya dalam Kisah Rasul 7 ayat ke-9 dikatakan begini, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. It does not matter what others do to you. If God is with you, nothing can fail His plans for you. Tidak peduli apapun yang orang lain lakukan kepada kita, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan menyerah di dalam menghadapi ujian hidup ini. Jangan menyerah ketika Anda di dalam lubang permasalahan. Belajarlah rendah hati. Karena ketika kita sedang diuji, kita akhirnya jadi mengenali hati kita sendiri. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan ingin menguji kita supaya kita belajar jadi lebih baik. Jadi pribadi yang lebih rendah hati, belajar mengandalkan Tuhan dan belajar mengasihi orang lain. Live a better life. Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.